Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, ini sesi 2A. Kenapa agak dipecah? Karena yang tadi udah kepanjangan. Kita akan bicara di sini, terusin yang tadi ya. Kita bicara tentang perikatan. Balik lagi ya. Prestasi, prestasi sudah tahu. Nah, perikatan. Ada perikatan yang karena perjanjian, ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Apa yang dari undang-undang itu adalah kewajiban orang tua memberi nafkah. Terus kemudian ada lagi yang secara hukum apa? Mengurus kepentingan orang lain. Ya. Kalau satu tempat, satu rumah nggak diurus orang, terus Anda di situ ngurusin, maka secara undang-undang Anda wajib ngurus itu terus-menerus sampai orangnya datang. Ya. Kalau nggak Anda urusin, maka Anda mencederai perikatan yang timbul karena undang-undang. Nah terus gimana? Nah setelah Anda urus ketemu orangnya, orang tadi wajib membayar segala ongkos yang Anda keluarkan selama ngurus. Ya. Perikatan itu adalah juga bayar utang yang nggak diwajibkan. Itu juga dianggap harus dilakukan. Ya. Terus perikatan wajar yang lainnya. Terus kemudian perikatan lain yang diatur undang-undang adalah tatkala orang tersebut melakukan perbuatan melawan hukum, onrecht mati gedad, maka Anda terikat untuk melawannya, untuk tidak bekerja sama dengan dia. Ya. Jadi apa bedanya perikatan dengan perjanjian? Perjanjian itu pasti perikatan. Perikatan itu belum tentu perjanjian. Kenapa? Ada yang perikatan terjadi karena perjanjian, ada yang perikatan terjadi karena undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang. Ya, ini contohnya. Oke. Berikutnya. Nah, yang kita perjanjian. Nah, perjanjian itu adalah satu kepada orang lain atau lebih dari satu orang, bisa badan hukum, ya. Isinya apa? Ya, bisa macam-macam. Perjanjian cuma-cuma, atau perjanjian atas beban, atau perjanjian untuk memberikan sesuatu pada kondisi tertentu. Perjanjian sepihak atau timbal balik, artinya mewajibkan satu orang atas hak seseorang atau kesetaraan. Perjanjian yang dikasih judul, perjanjian yang nggak kasih judul. Perjanjian konsensual artinya perjanjian yang sifatnya konsesi, tidak tertulis, dan perjanjian real, perjanjian tertulis. Perjanjian tentang kebendaan, harta, tentang harta tadi, benda, atau perjanjian liberator. Perjanjian liberator itu adalah perjanjian tentang pengakuan atas hak apa yang bukan benda, ya nama baik lah, itu dianggap liberator, atau membebaskan atas kewajiban, itu liberator. Perjanjian obligator adalah perjanjian yang mengikatkan orang untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada perjanjian pembuktian, adalah perjanjian untuk melakukan satu bukti atas situasi tertentu. Ya, itu kurang lebih perjanjian. Tapi ada yang penting itu cuma adalah perjanjian yang tertulis. Itu yang paling banyak ditemui di dalam bisnis. Oke? Nah, di dalam perjanjian ada 4 syarat sahnya. Ini harus diketahui benar. Ya. Yang pertama, sepakat. Dua pihak atau para pihak kita nyebutnya harus sepakat. Kalau tidak ada kesepakatan, maka dia dapat batal secara hukum. Yang kedua, para pihak harus cakap. Ingat ya, cakap. Cakap itu artinya dia benar-benar punya hak. Contoh, saya punya case. Waktu itu ada tagihan satu perusahaan ditandatanganin oleh manajer
manajer gudang tas untuk pengiriman barang. Waktu kita tagih, mereka bilang nggak bisa karena manajer gudang tidak berhak untuk melakukan pembelian. Yang boleh itu adalah manajer pembelian. Nah, jadi si manajer gudang tadi tidak cakap. Oke? Syarat yang ketiga, ada hal yang diperjanjikan. Perjanjian ini kalau tidak ada yang diperjanjikan, tidak bisa. Ya. Halnya tersebut harus real. Dalam hal ini, janji jual beli jin, tidak bisa. Karena dianggap bukan hal tertentu yang real. Oke? Yang keempat, kausanya harus halal. Artinya, tidak melanggar undang-undang dan norma. Contoh, antara Haris sama Wim, itu taruhan. Nanti kalau Manchester United menang 3-0, aku bayar 3 juta. Tapi kalau umpamanya tidak menang, ya, yang menang itu Liverpool, sampean bayar saya 2 juta. 2 juta. Ya, oke. Setuju nih dua. Lah kok ternyata yang menang Manchester United. Nah, ini Haris ke Wim. Wim, bayar. Wah, nggak bisa. No. Marah. Haris pergi ke polisi. Pak polisi, saya mau lapor. Ini uang prestasi orang ini. Ini berdasarkan perjanjian ya. Kalau sampai ini MU menang, saya dapat 3 juta. Tapi ini MU menang, udah dapat 3 juta. Ini gimana? Ini harus ditegakkan perjanjian. Diterima nggak sama polisi? Nggak diterima. Kenapa? Karena itu perjudian. Perjudian dilarang. Maka kausanya tidak halal. Ya, kita tahu ada 4 syaratnya. Yang syarat 1 dan 2 itu dapat dibatalkan secara hukum. Dapat itu maksudnya gimana? Umpamanya, cakap. Salah satu cakap itu ternyata saya baru tahu. Kalau pihak yang saya ajak ke tanda tangan tadi, umurnya itu baru 20 tahun. Belum cakap dia. Tapi karena saya tidak merasa, nggak masalah, nggak apa-apa lah. Selama saya tidak keberatan, dia tidak keberatan, maka itu jalan terus. Cuman kalau saya keberatan, saya bisa minta ke pengadilan untuk dibatalkan. Itu yang disebut dengan dapat dibatalkan secara hukum. Tapi kalau syarat 3 dan 4 itu adalah batal demi hukum. Baik saya, baik Haris atau Wim itu ngadu atau enggak ngadu, tetap itu batal demi hukum. Dianggap tidak ada. Ya. Jadi ingat ya, syarat 1-2 syarat subjektif. Tergantung mau dibatalkan atau enggak. Tergantung. Makanya dapat dibatalkan secara hukum. Tapi kalau syarat 3-4 syarat objektif. Mau sepakat, mau nggak sepakat, itu dibatalkan secara hukum. Namanya batal demi hukum. Oke? Ingat ya, syarat sah perjanjian 13, 20, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sampai sekarang masih tetap dipakai. Ya. Nah, macam-macam perikatan begitu, perikatan bersyarat, perikatan dalam waktu, alternatif, tanggung-menanggung, dibagi, dan dengan ancaman hukuman. Ini macam-macam ya. Bersyarat itu adalah saya akan melakukan pembelian kalau tanah saya terjual ya, itu syarat. Dalam waktu saya akan melakukan pembelian dalam jangka waktu 3 tahun dengan harga sekian. Di luar itu bisa batal, bisa berubah harganya. Alternatif, saya akan melakukan pembelian ini kalau masih tersedia. Kalau nggak tersedia, maka saya akan melakukan pembelian yang ini. Alternatif. Perikatan tanggung-menanggung, tanggung renteng. Oki pinjam duit ke Hartono.
Ya. Terus Hartono ini, oh ini mana lagi, loh, aku udah punya duit. Nah, ternyata terus kemudian ada Haris lagi datang. Haris itu temannya Oki. Dia ngomong sama Hartono, Hartono, aku yang nanggung hutangnya si Oki. Jadi kalau Oki, nah itu aku yang nanggung. Maka itu sebagai perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng. Ya. Kalau Oki tidak bayar, maka Haris tadi yang akan mengambil alih bayar ke Hartono. Atau ributnya Hartono tidak ke Oki, tapi ributnya ke Haris. Ya, tanggung renteng. Perikatan yang dapat dibagi artinya perikatan yang jadi satu kesatuan atau perikatan yang bisa dijadi bagian-bagian. Contoh, mengerjakan satu proyek, apakah itu proyeknya itu satu kesatuan, main kontraktor, atau dibagi-bagi menjadi subkon, subkon, subkon. Bikin satu pabrik, satu kesatuan, atau dibuat bagi-bagi, namanya yang bagian mekanikal siapa, yang bagian elektrikal siapa, yang bagian sipil siapa, yang bagian sanitasi siapa, yang bagian HSE siapa, macam-macam. Ya. Perikatan dengan ancaman hukuman saat ini tidak ada, ya. Karena yang bisa melakukan, perikatan dengan ancaman hukuman itu hanya ada di perikatan yang timbul karena undang-undang. Oke, kalau perikatan yang karena perjanjian tidak bisa. Oke? Nah, perikatan tuh bisa hapus dari gimana? Satu, dibayar. Nah, hapus tuh ikan. Dibayar tunai terus ditambah dengan jaminan. Itu juga hapus. Atau udahlah, utangnya 3 bulan terus gini. Kita perpanjang aja jadi bikin utang baru, anggap aja ini udah dibayar, tapi gue ngutang baru lagi 6 bulan. Terminnya kayak begini-begini. Nah, itu boleh. Utang yang perikatan yang lama hapus karena timbul perikatan yang baru. Novasi namanya, perikatan baru. Perjumpaan utang. Nah, ini menarik. Ada perusahaan-perusahaan itu kan kadang-kadang kan dia punya beberapa divisi ya. Kadang-kadang nggak tahu si A si B. Bisa jadi ini perusahaan A, perusahaan B. Katakan perusahaan Sony, perusahaan Panasonic. Nah, Panasonic divisi A itu beli barang dari Sony divisi B. Nah, perusahaan Sony divisi B itu jual barang ke perusahaan Panasonic divisi C. Nah, ini kan ada hutang ke sini, ada hutang ke sini. Nah, tatkala itu dikonsolidasikan perjumpaan, ternyata pas atau kurang dikit-dikit dibayar kurangnya, maka selesai, hapus perikatannya. Ya. Bisa juga percampuran utang, utang ini dengan utang ini dijadikan satu, terus kemudian hapus. Kenapa? Sebenarnya karena ada utang perjanjian baru, pembaruan utang, novasi. Pembebasan utang, hapus jika balik lagi Haris sama Hartono. Hartono itu muter, akhirnya Haris bilang, udahlah kalau gitu aku bebaskan dari utang. Dia bikin pernyataan. Apa untungnya dari pernyataan? Apa untungnya dari pembebasan utang? Kalau perusahaan, ini menarik. Ya. Anda jual barang, ya kan? Jual barang, ada untungnya kan? Nah, di bukunya itu ditulis ada penjualan, ada untungnya. Ya, meskipun belum dibayar, masih utang. Tapi itu sudah dianggap penjualan. Bayar pajak. Nah, kalau ternyata duit Anda itu isinya cuma tagihan, harta Anda itu gede tapi isinya cuma tagihan. Terus gimana? Aduh, nggak punya duit cash, nggak ada. Maka caranya adalah Anda bilang, ini kelihatan nggak bakal bayar nih, Hartono. Maka Anda bikin pernyataan, Hartono saya bebaskan. Karena Hartono dibebaskan dari hutangnya, maka catatan penjualan tadi batal. Sehingga pajaknya bisa direstitusi minta lagi. Paham ya? Gunanya terutama adalah untuk
restitusi pajak. Itu untuk pembebasan. Musnahnya barang yang terutang itu bisa jadi karena force major. Barang yang diutang ternyata sambar geledek lah, terus kemudian itu hilang, maka itu dianggap hapus berikatnya. Kebatalan atau pembatalan. Bedanya kebatalan atau pembatalan ini adalah di dalam perjanjian itu disebut ada klausul pembatalan. Contoh, jika di dalam perjanjian ini si A melakukan one prestasi dan ditegur 3 kali tidak melakukan tindakan, maka perjanjian ini dengan sendirinya berakhir. Nah, itu disebut sebagai klausul pembatalan di dalam. Begitu terjadi kejadian yang disyaratkan, maka otomatis dia batal. Itu syarat batal. Yang saya jelaskan tadi syarat. Kebatalan atau pembatalan itu adalah tatkala dua-duanya secara sepakat menyatakan udah batal perjanjian. Ya. Yang terakhir adalah kadaluarsa. Maka biasanya Anda lihat di dalam perjanjian setelah para pihak siapa aja, terus kemudian definisinya apa aja, yang dimaksud dengan hari itu apa, yang dimaksud dengan barang itu apa, yang dimaksud dengan termin itu apa, disebutin. Terus kemudian biasanya ada jangka waktu. Ya. Selama jangka waktu belum tercapai, maka perjanjian tersebut mengikat untuk dua pihak. Tapi begitu perjanjian tersebut sudah melewati jangka waktu, maka dia batal. Ya. Kadaluarsa namanya. Jadi kadang-kadang hati-hati. Kalau sudah perjanjian, lihat jangka waktunya. Kalau jangka waktunya sudah mendekati, maka cepat-cepat bikin perbaruan. Perpanjangan kontrak namanya. Ya, begitu. Ini daluarsa itu tadi ya, daluarsa itu sebelum terjadi daluarsa maka harus ada suatu peringatan, gugatan apa. Apa daluarsa ingat tadi? Contoh hutang piutang. Berapa? 2 tahun. 2 tahun Anda enggak hutang piutang tadi berapa? Lupa saya. 5 tahun lah katakan 5 tahun. Dalam 5 tahun Anda tidak nagih ke saya, maka itu kadaluarsa. Supaya tidak kadaluarsa, maka harusnya Anda kirim surat peringatan, Anda bikin gugatan, Anda bikin gugatan, Anda bikin tuntutan, atau apa-apa yang sifatnya Anda melakukan penagihan, meskipun tidak langsung, ya pakai surat juga bisa. Nah, kalau daluarsa itu juga bisa ditangguhkan. Kadaluarsanya adalah orang yang kadaluarsanya itu bisa diperpanjang lagi kalau objeknya tadi adalah anaknya belum dewasa atau orangnya masih di bawah pengampuan. Ya, tapi ini biasanya jarang. Kurang lebih seperti itu. Ingat ya, cakap itu seperti apa, tidak cakap seperti apa, pengampuan itu seperti apa. Ya, ada di sebelumnya. Oke. Nah, saat ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk van Wetboek ini mengatakan bahwa banyak hal yang sudah dihapus. Contoh tentang orang dihapus, yang perkawinannya dihapus dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Benda Undang-Undang 560 itu pokok agraria. Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang 496. Undang-Undang Jasa Fidusia, Jaminan Fidusia untuk hipotek non tanah. Itu Undang-Undang 4299. Buku 3 tentang perikatan, terutama tentang kerja, perjanjian kerja, dihapus oleh Undang-Undang 13 2003. Tapi di amandemen lagi, dihapus lagi oleh Undang-Undang Cipta Karya 2020. Buku 4 selama ini masih belum ada perubahan. Itu yang terjadi. Nah, ini perlu diketahui
Ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 63 itu memberi tonggak hukum karena dia kemudian membuat satu perubahan hukum. Ini aneh karena sifatnya cuma surat edaran tapi ternyata diikutin dan akhirnya menjadi tradisi dan sumber hukum baru di Indonesia. Apa ya? Yang pertama, istri sekarang boleh bertindak untuk melakukan perbuatan hukum tanpa perlu izin suami. Pengakuan anak. Artinya kalau wanita Indonesia itu boleh untuk mengakui anak luar kawin. Untuk hibah itu tidak harus menggunakan akta notaris. Terus kemudian saya punya barang ini gini. Jadi gini. Pada waktu saya nyewakan kontrakan ke Bang Joni setahun. Lah, pada waktu saya baru jalan 3 bulan, kontrakan saya jual. Bang Joni gimana? Kalau zaman dulu Bang Joni diusir. Tapi surat edaran ini mengatakan bahwa Bang Joni nggak bisa diusir. Bang Joni tetap boleh di situ. Atau Bang Joni ditawarin, sisamu, karena baru 3 bulan ya, sisamu yang 9 bulan, tak ganti seharganya. Bang Joni setuju, Bang Joni pergi. Bang Joni nggak setuju, Bang Joni tetap di situ sampai setahun. Oke, itu maksudnya. Ya. Gini, ini artinya kalau perjanjian itu harus semua disahkan di hadapan hakim. Menurut SEMA itu tidak perlu. Begitu aja sudah bisa. Tidak perlu untuk nagih harus ke putusan pengadilan dulu. Ruwet. Jadi langsung bisa nagih. Ya. Tentang beli barang. Gini. Saya beli sepeda dari Oki. Ki, aku beli sepeda. Ya, sepedamu yang merah itu, ya. Sepedanya ada di mana? Di rumah. Saya udah tahu sepedanya. Oke. Jadi ya, sepeda di rumah. Nanti tak ambil. Oke. Jadi saya bayar. Pada waktu di rumah Oki, itu sepedanya hilang. Sebelumnya itu tanggung jawab saya karena saya udah beli. Tapi saya belum ambil. Jadi barang itu sudah jadi milik saya. Tapi ada di tempat Oki. Hilang, maka itu adalah tanggung jawab saya. Nah, saya tadi bilang, enggak, sebelum diserahkan itu tanggung jawabnya Oki. Jadi duit sudah saya bayar, maka barang tersebut selagi belum diserahkan, masih di tempat dia, itu tanggung jawabnya Oki, si penjual. Sampai diserahkan saya, iya saya terima barangnya, maka itu berubah. Tanggung jawab barang tersebut ada di saya. Ya. Itu. Nah, terus kemudian hukum tentang orang Eropa, non-Eropa. Ingat ya yang saya katakan sebelumnya, inlander, Eropa sama orang yang disamakan dengan Eropa, tim Asia Timur jauh, itu dihapuskan. Ya. Yang lebih penting lagi tadi adalah yang paling banyak dipakai wanita itu boleh untuk melakukan perbuatan hukumnya sendiri. Demikian untuk berikutnya pertanyaan silakan Anda isi di forum diskusi. Mohon maaf atas terbaginya sesi ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.